Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan kita di channel Three Brothers Traveler. Nah teman-teman, kali ini kita mau share berbagi pengalaman kita selama perjalanan road trip ke Sumatera, mengenai tips trip perjalanan malam melewati lintas Sumatera, teman-teman. Untuk teman-teman yang baru nonton video-video kita, juga baru gabung lihat channel kita, kalau teman-teman suka dengan channel kita dan video-video kita, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan pastinya di subscribe, teman-teman. Tekan juga tombol loncengnya supaya terus update video-video terbaru dari kita. Oke teman-teman, ikuti videonya teman-teman mengenai tips-tips jalan malam di lintas Sumatera. Nah teman-teman, kalau di lintas Sumatera ini kita bicara lintas jalan utamanya ya teman-teman. Jadi kita dibagi 3 bagian teman-teman. Jadi kalau dari Pelabuhan Bakauheni kita langsung lanjut ke Bandar Lampung. Itu kita terbagi ada di lintas timur, terus lintas tengah, ada juga lintas barat teman-teman. Nah kalau yang lintas timur ini jalurnya lumayan ramai ya teman-teman. Jadi kita mau jalan malam, siang, 24 jam, kalau menurut saya sih masih aman lah teman-teman. Ya, ini sama kayak di Pulau Jawa lah. Kalau dari lintas timur tuh kita dari Bandar Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru sampai ke Medan, sampai ke Banda Aceh, ini bisa lewat lintas timur. Nah, kalau di lintas tengah agak sedikit lebih sepi dari lintas timur. Jadi kita kalau lewat lintas tengah tuh kita lewat Kota Bumi, lewat Martapura, Muara Enim, nanti lewat Lubuk Linggau, Lahat, Saralangun, nanti kita bisa lewat ke Padang juga dari Bukit Tinggi. Itu lumayan relatif lebih sepi dari lintas timur. Nah, jadi kalau teman-teman kalau mau lewat lintas tengah malam-malam, ya itu yang perlu perhitungan yang lebih matang lah teman-teman. Nah, untuk di lintas barat nih, dari Bandar Lampung langsung masuk ke Krui, Bintuan, ini lebih sangat sepi lagi teman-teman. Jadi ini kalau bisa teman-teman jalan jangan sendirian. Nah, misalnya teman-teman sendirian, ya lebih baik mending jalan siang aja. Sebenarnya sih mau jalan malam atau siang sih bebas-bebas aja sih, tergantung keyakinan teman-teman aja. Tapi lebih baik kalau lintas barat mending jalan siang aja teman-teman, karena daerah sini masih sepi sekali dan pom bensin juga masih jarang. Nah ini kalau lintas barat nih dari Bengkulu nanti bisa ke Muko-Muko, Padang, langsung nyampur lagi ke lintas tengah. Nanti kita lewat ke barat lagi sampai Sidikalang, Krueng, Tapak Tuan. Nah ini sampai Banda Aceh juga ini. Nah lintas barat lebih sepi. Nah kalau emang mau yang jalur lebih ramai ya di lintas timur teman-teman. Itu udah pasti banyak pom bensin, banyak tempat istirahat yang lebih proper lah kalau menurut kita. Oke teman-teman, kita lanjut lagi videonya, kita ikutin terus. Nah teman-teman, untuk tips yang pertama adalah yang berkaitan dengan kendaraan kita. Nah yang pertama ini adalah lampu, mengenai lampu. Jadi lampu itu ibaratnya nyawa dari kendaraan kita teman-teman. Apalagi kalau teman-teman mau melintas di jalan lintas Sumatera. Nah, kalau malam hari lampu ini sangat vital, teman-teman mesti cek semua kondisi lampunya, terutama lampu besar ya. Nah, kalau lampunya ada yang nggak berfungsi dengan baik, itu otomatis bisa mengganggu perjalanan kita. Apalagi di lintas Sumatera ini sangat gelap sekali, minim penerangan teman-teman. Jadi yang pertama tuh lampu, teman-teman harus perhatikan sekali. Cek semua sebelum melakukan perjalanan malam, pastikan semua lampu berfungsi, baik lampu besar, lampu sen, lampu rem. Nah, itu sangat vital sekali teman-teman. Nah yang kedua, kalau musim hujan pada waktu malam hari, nah itu yang pasti kaca kendaraan teman-teman tuh mesti dibersihkan dulu dari anti jamur ya teman-teman, karena itu sangat mengganggu sekali kalau kaca teman-teman berjamur begitu hujan terkena wiper, udah pasti itu bukannya bersih malah tambah burem teman-teman. Itu sangat membahayakan sekali.
Jadi kalau sebelum kita melakukan perjalanan malam di lintas Sumatera, pastikan kaca kendaraan teman-teman tuh sudah dibersihkan semua dari jamur-jamur yang menempel di kaca kendaraan teman-teman ya. Karet wipernya juga mesti diganti juga teman-teman dengan yang baru. Sebaiknya diganti yang baru. Jadi begitu ada hujan atau gerimis di malam hari, nah itu pasti akan membantu penglihatan kita kalau semuanya berfungsi dengan baik. Kacanya juga kalau bersih juga udah pasti membantu. Nah kalau misalnya kacanya berjamur, udah pasti begitu wiper dinyalakan bukannya terang tapi malah menjadi burem. Nah itu yang kedua mengenai kaca. Nah yang ketiga adalah untuk kendaraan, pastikan kendaraan teman-teman tuh bensinnya full teman-teman. Jadi sebelum melakukan perjalanan malam, jika teman-teman masuk ke kota besar, pastikan sudah diisi bensin full, dalam kondisi full. Jadi jangan pas di jalan lintas Sumatera kendaraan teman-teman dalam posisi bensin yang sudah mulai empty. Nah itu akan sulit sekali mencari pom bensin teman-teman. Karena kebanyakan di jalan lintas Sumatera itu pom bensin jarang yang buka 24 jam teman-teman. Kecuali kota-kota besar yang memang ramai, nah itu banyak pom bensin yang buka sampai 24 jam. Jadi pastikan bensin selalu full teman-teman. Nah misalnya teman-teman udah kira-kira masih ada setengah tangki, lebih baik begitu ketemu di kota besar ada pom bensin langsung isi full. Jangan tunda-tunda lagi. Nah itu bisa fatal seperti yang kita alami teman-teman. Nah teman-teman, kadang kalau di lintas Sumatera malam kadang suka ada razia di tengah jalan teman-teman. Nah ini mengenai kelengkapan kendaraan yang biasanya kita anggap sepele, tapi sebenarnya itu bisa jadi melanggar aturan lalu lintas teman-teman. Jadi teman-teman mesti siapin itu. Jadi yang sepele-sepele seperti kotak P3K, terus APAR, nah itu sebaiknya teman-teman siapin sebelum melakukan perjalanan malam. Nah selanjutnya nih teman-teman, untuk supaya diperhatikan oleh teman-teman, kalau jalan malam di lintas Sumatera, kita pasti ada bertemu dengan pengguna jalan lain di saat malam hari di lintas Sumatera. Yaitu ada truk pasti itu truk, terus travel, terus ada bis juga malam hari. Itu pasti tiga yang bakal kita temui di jalan. Nah khusus untuk bis nih, kalau teman-teman tahu, jadi kalau bis-bis yang jarak jauh, misalnya ke Medan atau ke Banda Aceh, mereka biasanya jalannya nggak terlalu kenceng teman-teman, sedang-sedang aja, karena mereka biasanya bawa barang di atas, di atap banyak juga. Jadi mereka yang jarak-jarak jauh lah, terutama ke Medan, ke Aceh tuh. Jadi kalau teman-teman temui bis-bis itu ya sebenarnya nggak terlalu bikin takut lah teman-teman. Nah sementara kalau bis-bis malam yang jurusannya ke Padang, Bukit Tinggi, nah itu udah pasti mereka cepat-cepat semua teman-teman. Nah itu mendingan teman-teman ngalah aja kalau ketemu bis yang dari jurusan Padang atau Bukit Tinggi. Kalau di lintas Sumatera ya yang jurusan Padang atau Bukit Tinggi itulah yang bisnya larinya kenceng-kenceng. Jadi teman-teman misalnya emang pengen ngikutin di belakang bis itu, hati-hati juga, karena mereka kadang suka hajar lubang. Nah kita sementara kendaraan kecil, begitu mereka hajar lubang otomatis kalau bis nggak terasa, tapi kalau begitu kita kena lubang udah pasti bakal merusak kaki-kaki kendaraan kita. Itu aja teman-teman. Jadi kalau dari lintas Sumatera, kalau dari bis malam, pastikan kalau ketemu dengan bis yang jurusan Padang atau Bukit Tinggi lah, mendingan nggak usah ngikut kencang-kencang. Nah kalau truk-truk teman-teman, udah pasti mereka jalannya nggak kenceng ya, rata-rata pelan semua. Nah ini kita PR buat kita, jadi buat salipin truk-truk. Misalkan kalau mau nyalip truk jangan pas di tikungan teman-teman. Nah itu bahaya sekali kalau malam-malam itu. Samping jangan di tikungan, jangan juga pas di tanjakan atau di jembatan. Nah itu malam sangat bahaya sekali. Setelah truk ada juga travel nih. Nah travel ini larinya kenceng-kenceng teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum terbiasa jalan luar kota, lebih baik nggak usah ikutin travel. Jangan terpancing emosi kita. Nah, travel ini mereka sudah sangat ahli sekali teman-teman untuk melewati jalan di lintas Sumatera ini teman-teman. Jadi saran kita sih sebaiknya kita cari aman aja jalan
jangan terlalu pelan juga, jangan terlalu kenceng juga. Jadi yang sedang-sedang aja lah. Nah, selanjutnya ini mengenai tempat untuk beristirahat. Nah, teman-teman misalnya mau ke toilet, berhenti sebentar, lebih baik cari minimarket lah, minimarket yang 24 jam atau pom bensin yang cukup besar. Nah, teman-teman jangan asal berhenti di warung-warung pinggir jalan, teman-teman. Kalau kita sih nggak saranin ya. Tapi kalau memang udah kepepet ya terpaksa di pinggir jalan ya nggak apa-apa juga sih. Cuma kita nggak saranin berhenti di warung-warung pinggir jalan, teman-teman. Ya mending teman-teman ada masjid atau pom bensin yang besar, yang ramai, yang ada minimarket. Nah itu mending teman-teman berhenti di situ. Jadi kalau di lintas Sumatera itu, kalau di lintas timur itu masih cukup ramai lah, teman-teman. Seperti kayak di Pulau Jawa, tempat istirahat kira-kira gitu, teman-teman. Nah selanjutnya untuk mengantisipasi rumor-rumor begal nih, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya begal itu kalau di lintas Sumatera situasional, itu sebenarnya secara umum sih kalau sekarang sih nggak serem dulu, teman-teman. Jadi kalau sekarang tuh lebih aman lah dibanding zaman dulu. Jadi kalau teman-teman masih pengen cari aman ya sebaiknya kalau teman-teman jalan di daerah sepi, misalnya di hutan, pas lagi di hutan, nah, teman-teman lebih baik cari teman konvoy. Nah, misalnya di situ ada travel, ada truk, nah itu bareng aja. Jadi jangan jalan sendiri. Nah, itu tipsnya sih. Nah, jadi kalau dengan konvoy otomatis kan jadi nggak merasa takut lagi gitu. Dibanding kita jalan sendiri di hutan, nah itu cukup beresiko juga, teman-teman. Nah, selain begal ini itu mungkin teman-teman ada juga yang mempercayai hal-hal mistis, ketemu hantu. Tapi selama kita perjalanan sih alhamdulillah nggak pernah ya. Yang kita takutin justru malah kalau jalan sendirian di hutan, bukan begal ya. Yang kita takut justru malah kemarin kita kepikiran, wah ini takutnya nanti kita tahu-tahu di dunia lain nih, seperti yang di berita-berita juga pernah ada sih, teman-teman. Nah itu tapi teman-teman sesuai keyakinan teman-teman aja, banyak-banyak baca doa. Itu hal-hal mistis masih dianggap ini juga sih, teman-teman, percaya nggak percaya lah, teman-teman. Tapi selama kita perjalanan kemarin alhamdulillah nggak menemui hal-hal seperti itu, teman-teman. Alhamdulillah masih aman-aman. Selama teman-teman masih sering baca-baca doa ya insya Allah nanti akan selalu dilindungi lah. Nah itu masalah hal-hal mistis. Nah selanjutnya teman-teman, nah, kita kalau jalan malam di manapun ya, nggak mesti di lintas Sumatera, itu otomatis jam biologis kita kan pas lagi tidur. Nah itu yang paling berat kita lawan adalah rasa kantuk, teman-teman. Supaya tidak ngantuk, kalau kita kemarin tips kita setiap berasa ngantuk, mendingan setiap 3 jam teman-teman istirahat. Jadi setelah nyetir 3 jam malam ngantuk, kira-kira istirahat setengah jam apa 1 jam lah, paling cepat 15 menit lah. Nah itu nanti otomatis bisa seger lagi, teman-teman. Daripada kita paksakan jalan terus, nah itu akan beresiko sangat berbahaya sekali, teman-teman. Nah kalau saya sih ada tips sendiri, teman-teman. Jadi kalau memang masih ngantuk juga, teman-teman coba makan yang pedes-pedes, teman-teman. Kayak keripik pedes, nah, itu yang pedesnya sangat pedes banget lah, itu otomatis pasti mata kita akan melek terus, teman-teman. Nah itu tips dari saya sih. Tapi mungkin teman-teman punya cara sendiri, bisa di-share juga di kolom komentar, teman-teman. Kalau saya biasa makan keripik yang pedes banget, keripik pedas, terus kalau nggak cabai rawit, kadang-kadang kalau ekstrim lagi cabai rawit saya makan. Nah itu pasti nggak bakal ngantuk, pasti mata akan melek terus. Nah, tapi sebaiknya sih yang lebih bagus ya istirahat aja, teman-teman. Kalau udah capek, akhirnya udah ada gejala microsleep, minggir ke rest area atau pom bensin, tidur barang sejam atau setengah jam, kemudian jalan lagi, itu otomatis sudah bisa membantu mengusir rasa kantuk kita, teman-teman. Nah, terus untuk nemenin perjalanan kita juga jangan juga puter lagu-lagu yang bikin kita ngantuk. Nah, itu kan ada jenis-jenis lagu-lagu yang bisa bikin kita ngantuk. Nah, itu sebaiknya kita hindari. Jadi kalau bisa lagu keras-keras,
lagu keras nanti penumpang lain juga keberisikan teman-teman. Ya, lebih baik ya tips dari kita ya makan yang pedes-pedes saja sih kalau saya sih. Oke teman-teman, itu masalah mengusir rasa kantuk. Oke teman-teman, segitu dulu video dari kita mengenai tips-tips perjalanan malam di lintas Sumatera. Nah, semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman jika teman-teman mau melakukan perjalanan malam di lintas Sumatera. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video kita, jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe. Jangan juga tekan tombol loncengnya. Oke teman-teman.